Halo coy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Angsat Ai. Oke coy, kali ini gue mau ceritain sedikit paranormal experience gue atau cerita mistis gue pas waktu gue naik ke Gunung Saeng yang ada di Bondowoso. Sekarang udah jam 2.48. Nah, Gunung Saeng ini tingginya 1599 mdpl dan menurut gue itu bukan gunung sih, seperti bukit atau puncak lah. Tapi orang-orang setempat atau warga-warga di bawah kaki Gunung Saeng ini menyebutnya dengan gunung. Seperti yang kalian tahu, Gunung Piramid. Gunung Piramid ini gunung yang terletaknya berhadap-hadapan dengan Gunung Saeng. Kalau kalian ngelihat vlog gua pas waktu gua pendakian ke Gunung Saeng yang berjudul dengan tersesetnya di hutan Gunung Saeng. Nah, waktu itu gue emang bener-bener mempunyai kisah mistis coy. Banyak orang-orang setempat di warga Bondowoso seperti gue sendiri mengerti lah tentang Gunung Saeng ini seperti apa. Pas waktu gue pulang dari Surabaya, gue lagi gabut pengen naik gunung. Gue milih-milih tuh gunung apa yang pengen gue daki ya kan. Bondowoso tuh banyak banget gunung-gunung coy. Seperti Gunung Gulgulan, Gunung Saeng, Gunung Piramid, Gunung... Pokoknya banyak lah gunung-gunung di Bondowoso, tempatnya gunung-gunung. Emang gue cari satu-satu ya nemu Gunung Saeng. Nah, Gunung Saeng ini sedikit lah yang daki ke sana. Jadi gue mutusin buat ke Gunung Saeng. Gue langsung ngajak temen gue, Rohim, Fauzan, dan Fauzan ngajak temennya dua, yaitu adiknya sendiri Vicky sama temennya si Vicky itu si Zen. Nah, waktu itu sampai di base camp, kita naruh sepeda. Itu bukan base camp sih, seperti rumah warga lah buat naruh sepeda. Langsung kita tancap ke trekking pendakiannya coy. Di pas perjalanan waktu kita mau naik itu masih di sekitaran tempat-tempat warga, kita ketemu sama 5 orang bapak-bapak waktu itu. Kita tegur dong, permisi pak. Yang biasanya orang-orang pendaki ke Gunung Saeng maupun Piramid kalau nyapa orang sana biasanya dijawab, mau kemana com? Biasanya kayak gitu, tapi ya udahlah, kita langsung tancap aja, biarin lah, bodo amatin. Ya udah gitu jalan. Pas selesai lewat ladang waktu itu kita kan masuk ke seperti hutan-hutan lah. Nah, dari situlah si Rohim udah mulai kecapean. Gue tahu fisik si Rohim itu emang benar-benar gak kayak gitu biasanya. Pemain basket ya kan, nggak mungkin lah. Tapi dia ngerasa capek, terus dia berhenti terus. Dia bilang berat, padahal peralatan yang dibawa si Rohim itu ya cuma tas isinya jaket sama makanan mie instan. Nah, setelah itu kita jalan, kita buat jalur waktu itu. Kita bawa parang buat jalur. Nah, pas kita berhenti di pos 2, tempat camp lah di sana. Waktu itu kita sampai pas maghrib. Nah, pas maghrib itu, yang pertamanya si Zen. Zen ini kan emang bener-bener orangnya emang bener-bener semangat dari pertama. Lebih semangat dari kita-kita yang lain. Nah, pas sampai ke pos 2, tempat campground di sana, kita buat camp di sana. Nah, dia langsung diem. Gua nggak tahu kan, ini anak kenapa ya kan. Ya udahlah, kita buat tenda. Kita kan nggak berani buat cerita langsung di sana, soalnya yang bikin ngedown semuanya. Pas waktu dia di bawah, dia bilang kalau pas waktu kita sampai di pos 2 waktu itu di tempat camp, dia ngelihat nenek-nenek gendong bayi coy. Setelah itu kita bangun tenda. Kita langsung buat sholat maghrib. Kita pakai matras. Sholat maghrib itu masih enak, soalnya masih ada cahaya di sini, di cahaya HP, di sini ada cahaya senter. Gue jadi imam waktu itu. Kita sholat. Sudah selesai maghrib waktu itu kita santuy. Sambil nunggu isya kita ngopi-ngopi, sebat-sebat lah. Pas waktu isya, kita sholat isya, gue jadi imam. Nah, bedanya di situ kita nggak pakai lampu senter maupun HP, blur langsung alam, terangnya alam kayak gitu, terangnya bulan waktu itu. Pas waktu sholat pertama nih, rakaat pertama, gue kan sholat kan surat pendek. Gak tahu kenapa gue nggak sengaja waktu itu baca ayat kursi. Pas rakaat kedua kita sujud, anjir bandingan. Kita sujud, pas waktu sujud di belakang anak 2 itu bunyi, si Vicky sama si Rohim itu bunyi kayak gini. Gue kira batuk lah, tapi pas di bawah mereka cerita waktu itu mereka ngeliat orang
cowok berdiri di belakang, itu cuma bayangnya doang. Mereka berdua sama-sama ngeliat. Gue merinding anjir. Gue cerita sendirian di sini bangsat, gak ada siapa-siapa. Pas rokaat keempat, ini kan tenda nih. Ini tenda ada ke sini nih. Tenda, ini matras tempat kita sholat. Di sini jurang. Di bawah jurang itu ada suara macan. Ada suara macan. Kita itu satu rombongan 5 orang dengar semua coy. Itu bunyinya kayak wow. Gue kan ngerasa pertama tuh kayak apa ya, positive thinking aja lah. Gue bilang sama anak-anak, mungkin suara mobil. Tapi nggak masuk akal juga. Waktu itu kita di gunung, di atas gunung, di pertengahan gunung yang emang bener-bener jauh dari jalan raya. Suaranya ya seperti suara macan, tapi menurut gue ya gimana lagi gitu. Ya udahlah, kita buat berpikiran positif. Gue setelah gue bilang kalau itu suara motor, ya mereka santai lah. Kita langsung masak-masak, makan lah, santuy-santuy lah. Gue, Fauzan sama Vicky langsung tidur. Dan di luar tuh masih ada Zen sama Rohim, masih cerita-cerita lah. Dia kan masih buat api unggun pakai matras lah, duduk-duduk mereka. Gue main HP tuh waktu itu di tenda. Itu kan ada jaringan. Gue main WA. Terus si Fauzan sama Vicky tidur. Gak lama kemudian mereka masuk tuh yang dua. Matras masih ditinggal di luar. Mereka masuk, tidur. Waktu itu kan di Gunung Sayang tuh nggak terlalu dingin kan. Gue buka tuh tenda. Gue buka separuh doang. Yang penting gue ngeliat keluar lah. Gue main HP. Kalau kalian pasti tahu kan buntut mata kelihatan lah kan. Waktu itu gue tidur gini kan. Ini pintu tenda kebuka sedikit. Di depan tuh masih ada matras coy. Gue kalau lagi ngetan merinding banget coy, sumpah. Kan main HP. Scroll gue matiin HP. Dari buntut mata ngeliat di luar, di matras di luar itu ada yang tidur coy. Serius. Itu ada yang tidur, kayak gimana ya tidurnya. Itu gue ngeliat sendiri, soalnya yang lain kan pada tidur. Tidurnya nih kayak begini coy. Ngeliatin ke arah tenda. Itu berulang-ulang kali. Pas gue main HP lagi, gue matiin HP, itu ada. Gue lihat keluar, itu nggak ada. Itu berulang-ulang kali sampai gue nutup apa? Nutup tenda. Pas waktu gue nutup tenda, si Zen nanya, kenapa mas? Gue bilang dong, nggak apa-apa. Gue nyobain maksain buat tidur. Waktu itu nggak bisa tidur emang. Gue setel musik, dikit lah suaranya nggak begitu keras. Udah lama kemudian, sekitar selang 2 menit lah, tenda itu ada yang nyolek deket kepala gue. Gue langsung sekitar 3 kali lah. Gue langsung baca ayat kursi, langsung astagfirullah. Dan gue nyobain buat tidur. Dan alhamdulillah gue tidur. Pas jam 1 bangun, alarmnya Fauzan ngoceh mulu. Soalnya kita emang target summit jam 1. Waktu itu kan gue ngerasa emang kayak gimana, kayak down banget gitu. Mereka masih tidur. Ya udahlah, gue bodo amatin, gue terus tidur. Dan akhirnya kita bangun jam 4. Jam 4 kita bangun, persiapan buat summit. Kita bawa perlengkapan yang seadanya, seperti makanan ringan sama air sekitar kita bawa 3 botol besar. Bawa parang, bawa headlamp, kita tancap tuh buat summit. Jalan seret. Di pertengahan perjalanan gak ada jalan sama sekali, tapi ada jalan satu ke bawah. Jalur satu ke bawah. Fauzan tuh kan yang pernah daki ke Gunung Sayang tuh. Gue nanya, ini bener gak sih jalannya emang ke bawah kayak gitu? Dia bilang, bener pak, ikutin aja. Ya udah dong, kita ngikutin seret. Bulu kuduk gue berdiri semuanya. Kita sampai ke makam, kuburan lah. Di sana ada kuburan. Gue gak ngerti kuburannya siapa ya kan. Tapi gue pernah dengar dari orang-orang setempat, dari teman-teman gue juga, kalau Gunung Sayang itu emang ada kuburannya. Pas waktu gitu Fauzan bilang, ngasih rokok aja pak. Soalnya ya kalau kita ketemu batu atau kuburan di sana, kita harus ngasih rokok lah. Gue taruh rokok di sana 1 batang. Balik dong. Agak pagi tuh, waktu itu jam sekitar 5:30 lah. Itu matahari sudah naik. Dan pas waktu malamnya nggak ada. Waktu itu kata nyentar kemana-mana tuh nggak ada sama sekali jalan coy. Tapi pas waktu matahari agak naik jam 5:30, itu ada jalur. Itu ada 2. Pas waktu ke kanan sama lurus. Gue bingung dong. Tadi malam nggak ada, kok tiba-tiba ada?
Gue mikir positif aja, mungkin tertutup sama ranting-ranting gitulah. Jalanlah kita, ikutin jalur tersebut. Di pertengahan perjalanan lagi, ada jalur nyabang lagi coy, kanan sama kiri. Di situ ada pohon besar. Pas gue nanya sama Fauzan, kemana nih pak? Nganan pak. Oke, kita nganan. Ikutin jalur nganan, kita sampai di hutan bambu. Itu emang benar-benar gak ada jalan sama sekali, bambu semua coy. Wah, bambu. Balik. Emang bener pertama jalurnya tuh emang kata Fauzan ada hutan bambu, tapi gue gak ngerti ini bener-bener jalannya atau enggak, soalnya emang bener-bener gak ada jalur lagi tuh, hutan bambu udah pure di sana, gak ada sama sekali jalan waktu itu. Jalan air pun juga gak ada. Ya udahlah, kita balik dong, ikutinnya kiri. Dan kiri tuh masih seperti agak-agak lebat lah, jadi kita babat-babat tuh tumbuh-tumbuhan liarnya, kita babat-babat. Teruslah kita jalan, nyampe di hutan bambu lagi. Tapi tuh hutan bambunya beda, tapi sama-sama nggak ada jalan sama sekali. Ya udahlah, mau gimana lagi, turun aja. Tapi gue naruh di sana, naruh power bank sama kabel data. Bukan naruh sih, itu power bank sama kabel data gue tuh jatuh di sana. Ya udahlah, kita balik. Sampai di tenda, kita langsung masak-masak. Waktu itu kita makan, terus kita packing buat turun. Banyak monyet, gue takutnya tuh monyet loncat langsung ngambil barang-barang yang gue bawa gitu ya kan. Langsung ngeluarin pisau sama golok buat siap-siap aja. Tapi alhamdulillah nggak ada masalah. Kita turun, pas waktu sampai mau ke ladang warga itu ada bapak-bapak cari kayu. Nanya, kok sudah pulang cong? Udah sampai puncak tah? Enggak pak, nggak sampai puncak, cuma camp di pos 2 aja di tempat nyari kayu. Oh ya wes cong, hati-hati, kayak gitu. Udahlah, kita turun dan kita di base camp itu emang udah ambiar banget, pikiran gue kemana-mana. Kita cerita-cerita lah di sana. Menurut gue sih Gunung Sayang emang benar-benar gunung yang top banget lah buat pendaki-pendaki yang emang benar-benar pengen ngerasain sensasi alam. Soalnya ya, gue pulang dari sana gatalan semua coy, luka semua. Pas waktu di bawah, kita tanya-tanya sama orang-orang di sana, ya emang warga setempat bilangnya Gunung Sayang ya emang benar-benar gunung keramat. Gunung itu emang banyak penunggunya coy. Gunung itu lebih mainstream tentang hal-hal negatif, hal-hal gaib. Gue baru pertama kali kayak gitu sih ngerasain gimana rasanya mistisnya gunung itu, emang baru pertama kali itu. Soalnya ya gue udah daki tempat lainnya emang gak ada masalah, cuma Sayang ini emang benar-benar mantap banget di teror kayak gitu. Soalnya dari bawah tuh Rohim emang benar-benar mulutnya itu gak bisa dijaga, ngomong cacuk ya kan, gak boleh. Dan gue ada satu pesan suara dari Fauzan. Kenalin, nama saya Fauzan. Ini sedikit cerita dari saya. Saya dapat cerita ini dari teman saya. Kebetulan dia juga gabung dalam tim pencarian almarhum Thorik. Tapi ceritanya udah berapa tahun yang lalu sih. Jadi ceritanya gini, temen saya anggap aja lah namanya si Fulan, biar gampang. Nah, si Fulan ini ikut pencarian. Sebelum ikut pencarian di sana, ada salah satu tim di sana menyuruh teman saya berdoa dulu sebelum melaksanakan pencarian tuh di sungai. Ada salah satu warga di sana yang bilang, "Bencong, bentar ke Gunung Sidideje." Nah, gunung yang Deje itu maksudnya Sayang. Aja tengate, Paulana Edisa Roa, bade kopurna Dewi. Kalau kataku pasti Dewi Rengganis gitu. Nah, pesan suara Fauzan ya seperti itulah. Gunung itu memang banyak misteri dan banyak yang hal-hal tidak terduga yang bisa kita alami di atas gunung. Karena saat kita ke gunung ya emang benar-benar ngepasrahin diri kita sudah ke alam sama kayak Maha Kuasa. Gunung itu juga butuh mental, fisik, dan yang paling terpenting jangan coba-coba buat cari masalah. Jadi kita harus sopan lah, yang namanya tamu. Ubah pikiran kita buat tidak menaklukkan gunung, karena gunung itu tidak ditaklukkan tapi dirasakan. Oke coy, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe. Gua Angsat, I see you in the next video. Bye.